semua, apakah adik-adik tahu apa itu benda? Apakah di sekitar adik-adik sekarang adik-adik melihat benda? Tahukah kalian ternyata benda itu banyak macamnya? Penasaran kan? Ikuti terus videonya ya. Assalamualaikum adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Indah. Senang deh bisa bertemu sama adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema benda di sekitarnya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi benda di sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan benda dan non-benda. Yang ketiga, mengelompokkan benda sesuai fisiknya. Yang keempat, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Dan yang kelima atau yang terakhir, memeragakan pola irama sederhana. Adik-adik semua, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa ataupun berat benda. Contoh benda adalah meja, pensil, kursi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kakak mau tanya, cahaya dan panas itu benda bukan ya? Hayo, benda bukan. Yap, betul sekali, cahaya dan panas bukanlah benda. Karena cahaya dan panas tidak menempati suatu ruang, tidak memiliki massa ataupun berat benda, dan tidak dapat ditimbang. Oh iya, tadi di awal kakak bilang ya kalau benda itu banyak macamnya. Nah, salah satunya benda dapat terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Kayu dapat berubah menjadi benda-benda yang ada di sekitar adik-adik semua. Kayu melalui proses yang panjang. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik tahu tidak kenapa banyak benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya adalah karena kayu mudah dibentuk dan tahan lama. Adik-adik tahu tidak kertas yang kalian gunakan untuk menulis itu terbuat dari kayu? Pasti adik-adik ada yang bingung ya. Kak, kertas kan lembut, kayu kan keras. Kok kertas terbuat dari kayu sih kak? Tapi begitulah fakta sebenarnya adik-adik. Maka kita harus hemat dalam menggunakan kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Adik-adik tahu tidak sih? Ternyata benda yang paling banyak terbuat itu adalah benda yang terbuat dari plastik. Contohnya ember, gayung, piring, serok, dan lain sebagainya. Adik-adik tahu tidak alasan mengapa banyak benda yang terbuat dari plastik? Alasannya adalah karena plastik murah dan tahan lama, serta tidak dapat menyerap air. Dan jangan lupa adik-adik, plastik juga mudah dibentuk loh. Selain benda dapat terbuat dari plastik dan juga dapat terbuat dari kayu, benda juga dapat terbuat dari kaca, logam, dan karet. Benda yang terbuat dari kaca memiliki sifat kadar air dan juga tembus kaca. Contohnya, ada piring, gelas, ada juga kacamata, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang terbuat dari logam memiliki sifat kuat, tahan lama, mudah dibentuk, dan juga penghantar panas yang baik. Coba deh kalau misalnya adik-adik perhatikan alat-alat masak ibu-ibu kalian. Pasti semuanya terbuat dari logam. Karena ketika nanti ibu kalian menggunakannya, tangan ibu kalian tidak akan merasakan panas. Sedangkan benda yang terbuat dari karet, contohnya bola, penghapus, ada balon juga, dan lain sebagainya. Adik-adik pasti bingung ya, Kak, sebenarnya bahan yang paling terbaik dibuat benda itu apa sih kak? Nah, untuk menentukan hal tersebut, kita memiliki dua langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu benda apa yang mau kita buat. Kak kasih contoh ya, di sini kakak mau buat sendok sayur. Nah, yang kedua, kita harus cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan bahan yang mau kita pakai. Tadi kan kakak kasih contoh kita mau buat sendok sayur ya. Nah, jadi coba apa bahan yang paling tepat untuk menggunakan sendok sayur? Ya, logam, betul sekali. Karena apa? Kalau misalnya sendok sayur terbuat dari plastik, nanti sendok sayurnya pasti bakal kena api meleleh dong. Terus kalau misalnya kita buat dari kayu, kalau misalnya nanti sendok sayurnya kita kasih ke api, kebakar dong kan ya. Maka dari itu, bahan yang terbaik untuk membuat sendok sayur
adalah logam. Agar adik-adik tidak lupa, kakak akan memberikan ringkasan materi pada kali ini. Yuk kita simak. Pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ataupun berat benda. Ada 5 macam bahan dasar dalam pembuatan suatu benda, yaitu 1 kayu, 2 plastik, 3 kaca, 4 logam, 5 karet. Yuk kita simak pembahasannya. 1. Bahan dasar kayu. Benda yang terbuat dari kayu memiliki sifat keras, kuat, dan tidak tahan terhadap air. Contohnya adalah kertas. 2. Bahan dasar plastik. Benda yang terbuat dari plastik memiliki sifat tahan lama dan tidak menyerap air. Contohnya adalah ember. 3. Bahan dasar kaca. Benda yang terbuat dari kaca memiliki sifat kedap air dan tembus kaca. Contohnya adalah gelas kaca. 4. Bahan dasar logam. Benda yang terbuat dari logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contohnya adalah sendok sayur. 5. Bahan dasar karet. Benda yang terbuat dari karet memiliki sifat lentur, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak tembus pandang. Contohnya adalah balon. Cara menentukan bahan terbaik untuk membuat suatu benda. Ada 2 langkah nih. 1. Menentukan benda apa yang ingin kita buat. 2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap bahan melalui sifat bahan. Gimana nih adik-adik, sudah paham belum dengan materi kali ini? Oke, tadi kakak sudah memberikan ringkasan untuk adik-adik. Sekarang kita main games yuk. Kalau adik-adik nebaknya banyak yang benar, berarti adik-adik sudah paham dengan materi yang kali ini kakak berikan. Permainannya gampang banget kok. Nanti kakak berikan beberapa gambar benda. Terus adik-adik tinggal tebak aja nih, bahan dasarnya apa? Gitu. Udah gak sabar ya? Cus, langsung aja. Oke nih, gambar pertama. Adik-adik bisa tebak nggak ini gambar apa? Kakak kasih tahu ya, ini gambar ikat rambut. Biasanya adik-adik perempuan suka nih pakai benda ini. Kira-kira ikat rambut ini terbuat dari apa ya? Bahan dasarnya apa ya? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah plastik. Gambar kedua ini bergambar uang koin nih. Nominalnya 1000. Kira-kira koin 1000 ini bahan dasarnya apa ya adik-adik? Adik-adik pasti bisa nebak dong ya. Gampang sekali. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah logam. Oke nih, lanjut gambar ketiga yang biasanya adik-adik pakai untuk minum nih. Ya, betul sekali, gelas. Nah, kira-kira gelas ini bahan dasarnya apa ya adik-adik? Pasti mudah ya game ini. Benda-bendanya udah pernah adik-adik gunakan semua. Langsung aja ya, kakak hitung sampai 3. Nanti adik-adik langsung jawab. Benda ini terbuat dari apa? 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Pastinya gelas itu terbuat dari kaca dong ya. Adik-adik bisa tebak nggak nih? Ini gambar apa ya kira-kira? Yap, betul sekali adik-adik. Ini gambar jendela. Tapi kondisinya belum terpasang nih adik-adik. Nah, kira-kira jendela ini terbuat dari apa ya bahan dasarnya? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wow, tepat sekali. Jawabannya adalah kayu. Sudah jelas dong ya. Oke nih adik-adik. Tadi kita sudah bermain game. Sekarang saatnya kita berpisah. Tetapi sebelum itu kakak akan memberi oleh-oleh nih. 1 soal aja buat adik-adik yang pastinya mudah sekali.
Disimak ya adik-adik. Bahan dasar apa yang cocok untuk membuat pintu? Nah, pasti gampang kan adik-adik? Adik-adik tinggal menerapkan 2 langkah yang ada di materi bagian akhir kali ini ya. Semangat ya adik-adik untuk terus belajar. Sekian pembelajaran dari kakak untuk kali ini. Semoga kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah menonton kakak. Sampai berjumpa lagi.